Dalam perjalanan hidup kita, terhamparlah alam yang menakjubkan. Namun, seiring berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Apakah kita cukup menghargai keindahan yang diberikan alam? Apakah kita benar-benar memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem? Wawasan lingkungan bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan panggilan untuk bertindak. Hal ini tentang memahami bahwa kita tidak hidup sendiri di planet ini. Kita hidup bersama dengan miliaran makhluk hidup lainnya. Wawasan lingkungan adalah pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam, serta kesadaran akan dampak dari aktivitas kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Bangunan berwawasan lingkungan adalah tonggak keberlanjutan masa depan. Mereka bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi ekspresi dari komitmen kita untuk hidup berdampingan dengan alam. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Stasiun Kertapati adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kemas Rindu Kertapati, Palembang. Tepatnya berada di atas pertemuan Sungai Ogan dan Musi. Dan merupakan salah satu dari 2 stasiun kereta api yang bertipe terminus di Sumatera Selatan. Stasiun ini diresmikan tepat pada 1 November 1915 oleh Zuid Sumatra Stadspoorwegen dengan rute Palembang-Prabu Muli. Namun, seiring berkembangnya zaman, rute di stasiun ini semakin banyak. Stasiun Kertapati juga menghubungkan berbagai daerah baik itu lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Jadi, stasiun ini merupakan tempat pemberhentian utama bagi semua kereta api penumpang yang berjalan dari arah Bandar Lampung maupun dari arah Lubuk Linggau. Stasiun Kertapati adalah sebuah titik penting dalam jaringan transportasi Sumatera Selatan yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan perjalanan, tetapi juga memperlihatkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan desain yang memperhatikan efisiensi energi dan penggunaan material ramah lingkungan, stasiun ini mengintegrasikan teknologi hijau dalam setiap aspeknya. Pengelolaan limbah yang efisien dan fasilitas ramah lingkungan lainnya tidak hanya mengurangi jejak karbon stasiun ini, tetapi juga memberikan contoh positif bagi masyarakat sekitarnya. Stasiun Kertapati membanggakan fasilitas yang berfokus pada kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan, mulai dari toilet dan musola yang bersih dan nyaman, ruang tunggu yang menenangkan, hingga kotak sampah yang membedakan 3 jenis sampah untuk mendorong program daur ulang. Petugas kebersihan yang rajin dan menjaga kebersihan daerah tersebut menjadikan jaminan bagi pengguna. Selain itu juga keberadaan banyak pohon di sekitar stasiun menciptakan lingkungan yang segar dan mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. Dengan fasilitas ini, stasiun Kertapati tidak hanya menjadi tempat transit yang efisien, tetapi juga menjadi contoh bagi bukti nyata stasiun berwawasan lingkungan. Baiklah Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Jeng Ahmad Hidayat, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Nah, di sini boleh minta waktunya nggak Pak? Boleh. Nah, sebelumnya ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Joko. Bapak Joko. Ya, Nah, ini Bapak Joko tujuannya dari mana mau kemana Pak? tujuannya dari Batam mau ke Lahat. Dari Batam mau ke Lahat. Ya, Jadi sebelumnya Bapak naik pesawat dulu nih Pak ya, ke sini. pesawatnya. Oh. Nah, selama 1 tahun ini Bapak udah berapa kali Pak naik kereta api? Atau memang sering naik kereta api? Ya, sering. Sering ya, Pak? Ya, setiap tahun sekali. Oh, setiap tahun sekali. Ya, Nah, menurut Bapak nih Pak, gimana sih Pak mengenai sarana dan prasarana di stasiun ini? kalau sarana prasarana sini itu bagus, pelayanannya bagus. Terus tingkat kebersihan lingkungan itu juga bagus. Berarti bagus semua ya Pak? Ya, ya. Nah Pak, ini kan Bapak tadi udah bilang nih semuanya itu bagus. Ada nggak Pak keluhan atau kendala-kendala Bapak dalam perjalanan ini di stasiun ini Pak? Ya, kendalanya kalau kita pesan tiket, kalau nggak sebelumnya itu takutnya kehabisan. Nah, udah berapa kali kami beli tiket itu langsung itu dadaan gitu kan, tapi nggak dapat. Nah, makanya kalau harus beli tiket itu sebelumnya kita pesan dulu, jadi bisa itu aja. Kalau harapan Bapak Pak untuk stasiun ini ke depannya gimana Pak? Kalau harapan kami harusnya tiket itu selalu ada, maksud saya gitu, meskipun secara online atau secara langsung itu ada. Jadi
pelanggan yang tiba-tiba langsung ke stasiun itu bisa dapat tiket, itu harapan kami gitu. Oke, Jadi baik. nggak harus nunggu berapa hari gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Makasih ya Pak. Ya. Permisi Pak, selamat siang. Jadi saya Dita Andini dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Iya, Oke. Jadi sebelumnya dengan Bapak siapa Pak namanya? Bapak Wahyu. Bapak Wahyu, baik Pak. Jadi kami ini sedang membuat tugas mata kuliah wawasan lingkungan Pak di sini. Jadi saya ingin mendengarkan pendapat dan pandangan Bapak tentang sejauh mana sih stasiun ini tuh memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan. Nah, jadi di sini Bapak tujuannya tuh dari mana ke mana ya Pak, kalau boleh tahu? Tujuannya kalau berangkatnya dari stasiun Prabu Muli ke Tanjung Karang tanggal 24 April itu kalau nggak salah, pulangnya tanggal 30 April dari stasiun Tanjung Karang Lampung menuju stasiun Kertapati. Baik Pak. Nah, kalau boleh tahu dalam setahun itu seberapa sering sih Bapak menggunakan transportasi ini? Kereta api ya? Iya. Mungkin kalau mudik lebaran aja. Iya. Oh. Nah, menurut Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai fasilitas yang ada di stasiun Kertapati ini? Apakah sudah cukup baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, Pak? Alhamdulillah kalau untuk sekarang sangat Masya Allah sudah banyak lebih baik seperti itu, banyak yang sudah lebih baik. Cuman yang perlu diperhatikan untuk teman-teman disabilitas, terutama teman-teman yang tuli ya, tunarungu, mungkin mereka perlu akses bahasa isyarat, petunjuk seperti simbol seperti itu. Karena kalau seperti kita enak, kita bisa dengar, bisa berbicara. Ya. Nah, perlu juga dari petugas, kalau bisa petugas dari kereta api itu sendiri menyediakan untuk bagaimana mereka juga melayani penumpang-penumpang yang mempunyai kebutuhan khusus. Baik, jadi itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya Pak, untuk stasiun Kertapati ini. Mengenai tingkat kebersihannya, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang kebersihan di lingkungan di sekitar stasiun Kertapati ini Pak? Alhamdulillah, kalau saya masuk dari mulai ke parkiran tadi bersih, kemudian masuk ke dalam ruangan tadi nyaman. Nah, apakah Bapak memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan aspek lingkungan di stasiun Kertapati ini Pak? Mungkin biar lebih bersih gitu. Ada saran nggak Pak? Kayaknya mungkin kalau lihat kotak sampah mungkin ada tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan motivasi seperti itu supaya membangun kesadaran orang itu untuk jaga kebersihan lagi. Kalau untuk si stasiunnya sendiri sudah bersih, cuman kalau biasanya kalau ada tulisan lama-lama orang lihat kan jadi tertanam gitu. Iya. Jadi terakhir Pak, apakah Bapak terbantu dengan adanya stasiun Kertapati ini atau justru tidak? Alhamdulillah terbantu karena saya lihat tadi baik dari segi pelayanan di layanan informasi, kemudian di loketnya, semua karyawannya sudah bagus, baik. Baik, jadi sekian dulu wawancara kami Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Aditya Pertama dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Maaf ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa di sini? Bapak Samsuki. Baiklah Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau boleh tahu udah berapa lama Bapak berjalan di sini? Lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Untuk di sini lebih banyak pembeli lokal atau pembeli tiket di sini Pak? Ya campur, Pak. Campur. Iya campur. Orang sini orang stasiun kan Sering mampir berarti Pak? Iya sering mampir orang penumpang. Ramainya tuh bisa Bapak tentu tidak? Tidak tentu, pagi. Pagi. Nah, Kalau sore jauh ini sepi berarti? ya tergantung lah namanya orang jualan tuh kan. Oh. Kadang rame, kadang sepi. Nah pas 2020 kemarin kan ada COVID-19 Pak. Ngaruh tak buat perdagangan Bapak di sini? Ngaruh. Ngaruhnya tuh sepi berarti Pak? Iya sepi.
Pembeli sepi ya, Ah. ya selalu sepi lah. Tapi masih bisa Bapak berjualan di sini. Ya alhamdulillah berguyur lah. Terus Pak, untuk kebersihan di sini bisa Bapak nilai Sangat bagus kebersihan di sini. bagus. Iya. Rawat berarti kan Pak? Iya di sini bagus dirawat. Terus apa harapan Bapak untuk stasiun di Ya sini? biar lebih maju, biar lebih rapi lagi ke depannya kan. Oh, Nah itu lah biar meningkat lama itu kan. oh. Ya stasiun di dalam sini di sini lah di lingkungan sini lah lebih meningkat lagi lah. Oh, oke. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Makasih Pak. Perkenalkan, saya Aji Ahmad Hidayat, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi di sini saya mau minta bantuan kakak nih kak untuk sedikit wawancara untuk tugas kampus kami mata kuliah wawasan lingkungan. Nah, di sini dengan kakak siapa? Kakak Muhammad Komaidi. Dengan bapak kakak Muhammad Komaidi. Iya. Kalau boleh tahu kakak sudah kerja berapa lama kak di sini? Kalau saya bekerja di sini lebih kurang dari 5 tahun. Udah 5 tahun. Iya. Nah, menurut kakak nih kak, kalau boleh tahu kakak kerja di bagian mana ya kak di sini? Kakak kerja di bagian parkir. Oh, di bagian parkir. Nah, untuk parkir itu sendiri kak di stasiun ini, apakah tempatnya udah memadai menurut kakak? Kalau menurut kakak tempatnya udah memadai, tapi masih memadai tapi ada sedikit kurangnya lah. Oh, ada Ini kan tempatnya kita terbatas ya kan, dan juga jam keberangkatan juga ada jam-jamnya, nggak tiap menit maksudnya kan. Ada misalnya dari jam 6 lah kami buka parkiran sampai jam 9 sampai ke Serilu Bukit Serilu berangkat udah stop, buka lagi sore dari jam 4 sampai jam 8.15. Nah, untuk ketertiban penumpangnya sendiri kak, untuk parkiran itu bagaimana menurut kakak? Apakah sudah cukup tertib penumpangnya atau belum? Kalau penumpangnya sudah cukup tertib. Nah, kalau untuk tingkat kebersihannya nih kak, menurut kakak gimana kak? Menurut tingkat kebersihan lumayan bersih juga ya sih. Nah, kalau menurut kakak kak, apa sih harapan kakak untuk stasiun ini ke depannya? Harapannya mungkin ditambahkan lagi untuk pertama ya, khusus parkiran. Maksudnya tuh parkir itu di mana pakaian khusus untuk penumpang, khusus pegawai. Yang kami susah ngaturnya tuh ya pegawainya lah, karena kalau sendiri kan namanya pegawai udah kami omongin masih ada parkir yang sembarangan, udah dibilang bukan tempat parkiran pegawai masih masih diparkirin maksudnya tuh kan, padahal udah ada tempat parkir di mes itu khusus pegawai, itu aja. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kalau untuk tingkat sarana dan prasarana stasiun ini sendiri gimana Kak? Tingkat prasarana sudah lumayan baik, baik dan udah lumayan modern lah kalau kan. Oke, cuman itu saja ya Kak. Saya ucapkan makasih ya Kak. Iya.